Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa summa sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami takzimi segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kapabi Makhrus, segenap pimpinan madrasah dan mat ali Lirboyo, wabil khusus Romo Kiai Haji atau Ila Solahuddin Anwar. Dan tak lupa pemateri pada siang hari ini, beliau Dr. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi LCMA. Dan tak lupa teman-teman sekalian, baik yang marhalah ula atau marhalah tsani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari beliau Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Pertama, beliau adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi Islam terbesar di NTB. Beliau juga seorang politisi di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Kemudian karir pendidikan beliau, Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi mengenyam pendidikan dasar di SDN 3 Mataram yang lulus pada tahun 1986. Lalu beliau melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Muallimin Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau juga melanjutkan di Madrasah Aliyah di yayasan yang sama dan lulus pada tahun 1991. Kemudian sebelum menempuh pendidikan di perguruan tinggi, beliau sempat menghafal Al-Quran di Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon selama kurang lebih 1 tahun, mulai tahun 1991 sampai 1992. Kemudian pada tahun 1992 beliau berangkat ke Kairo guna menimba ilmu di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo, dan beliau lulus dengan meraih gelar LC pada tahun 1996. 5 tahun berikutnya beliau meraih Master of Art atau yang biasa kita kenal dengan MA dengan predikat Kamlut. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, beliau juga melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Kairo, di Al-Azhar Kairo, dengan mengambil jurusan yang sama, yakni tafsir Al-Quran. Dan beliau juga meraih gelar doktor dengan predikat Kamlut. Terus nanti perlu dihimbau kepada teman-teman semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan yang kira-kira ada kaitannya dengan tafsir Al-Quran. Nanti apa yang kira-kira menjadi kendala sampean, apa yang kira-kira menjadi kejanggalan sampean yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang khususnya adalah takhusus kebangsaan, nanti mohon ditanyakan. Jadi pertanyaan jenengan yang sampean sampaikan nanti jangan pertanyaan yang sifatnya itu bisa sampean temukan sendiri di kitab-kitab sampean. Jadi tafsir Al-Quran yang ada kaitannya dengan konsep kebangsaan kita. Jadi nanti sampean akan menambah ilmu, ada tambah ilmu yang didapat dari beliau. Karena beliau juga kalau menurut kurikulum yang ada, beliau itu juga pernah waktu menempuh program S3 di Universitas Al-Azhar Kairo, beliau itu mengambil jurusan tafsir Usuluddin yang spesifik kepada tafsir, dengan judul disertasi adalah studi dan analisis terhadap manuskrip kitab tafsir Ibnu Kamal Bashar dari awal surat An-Nahl sampai akhir surat As-Saffah.
di bawah bimbingan Profesor Dr. Said Muhammad Dasuki dan Profesor Dr. Ahmad Sahak Ahmad. Dan pada akhirnya beliau mendapat predikat nilai kamlut. Jadi mohon nanti sampean tanyakan spesifik mengenai tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat kebangsaan. Nanti sampean catat, kemudian sampean tanyakan. Sebab kalau nanti sampean tanyanya cuma ya yang simpel-simpel saja, eman-eman. Jadi yang kira-kira nanti yang menjadi kendala dan kejanggalan sampean dari Bahsul Masail atau dari telaah sampean, nanti silakan ditanyakan. Sambil menunggu beliau masih dalam perjalanan menuju ke sini, contoh saya contohkan, saya contohkan dalam konsep tafsir kebangsaan. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang memang ketika kita terapkan di Indonesia itu kurang tepat, akan menimbulkan kegaduhan atau akan menimbulkan pro kontra. Semisal saya contohkan antara hubungan antara non muslim dan umat Islam. Kalau kita melihat di perspektif kitab-kitab fikih, umat non muslim di Indonesia itu harus dipersekusi, harus dikucilkan. Beliau ulama-ulama fikih itu menyimpulkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Lah ketika hal demikian itu kita terapkan di Indonesia tentu sangat-sangat bertolak belakang. Lah maka nanti itu patut untuk ditanyakan. Contoh pertanyaan seperti itulah yang patut untuk ditanyakan. Yang kedua saya contohkan lagi adalah kasus murtad. Kasus murtad kalau kita melihat di literatur fikih bahwa itu wajib untuk dibunuh, harus dibunuh. Orang sudah masuk ke dalam agama Islam kemudian keluar lagi, maka diistitabah selama beberapa kali, kemudian ketika dia nggak mau maka harus dibunuh dengan dalil man badala dinau faktulu. Itu pertama seperti itu. Lantas ada kaitannya dengan ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghoi. Apakah ayat la ikraha fiddin itu juga mencakup terhadap seluruh kasus murtad? Nah, itu patut untuk ditanyakan kepada beliau sehingga nanti kita juga bisa mendapatkan jawaban dari beliau. Nah, ini sebagai contoh pertanyaan-pertanyaan yang tafsir yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Mungkin seperti itu sambil menunggu beliau. Mungkin nope. Kita tunggu sebentar, baru dalam perjalanan menuju Aula Muktamar.
Baiklah, setelah mendengarkan kurikulum vitae dari Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi LCMA, marilah kita dengarkan secara seksama tafsir ayat-ayat kebangsaan yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Al-haflul karim, akramakumullah. Wa musayyirul jalsah Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah, ismu Salahuddin Al-Ayyubi. InsyaAllah saya kunu isman alal musamma wa yakunu batalan ka Salahuddin Al-Ayyubi, amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebelum kita mulai, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, marilah kita bersama membaca suratul Fatihah li muassisi hadzal ma'had al-mubarak al-maghfur lahu Kiai Al-Haj Abdul Karim wal maghfur lahu Kiai Al-Haj Marzuqi wal maghfur lahu Kiai Al-Haj Mahrus Ali wa ashabihim wa ansarihim wa talamidatihim an-nujaba wa man sara ala nahjihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Antum hasaltum ala tat'im? At-tat'im khalas? Maratin? Marah wala maratin? Saya tanya vaksin udah belum katanya. Sekali apa dua kali sudah. Karena sudah enggak apa-apa saya bukalah masker ya. Baik. At-Tullab An-Nujaba, para mahasantri yang saya muliakan, Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Ta'ala membuka fikiran dan hati antum semua, At-Tullab, untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini adalah majelis Thori ya. Thori karena laisa an takhtid wa innama musadafatan, suatu majelis yang yang mendadak, karena semalam ketika saya tabarukan kepada masyayikh, ada salah seorang dari mudir yang meminta saya untuk bisa silaturahim dengan Jumu' At-Tullab di Ma'had Ali Lirboyo. Ya tentu bagi seorang santri seperti saya, silaturahim kepada santri itu ajakan untuk silaturahim kepada saudara, maka tidak mungkin saya tolak. Nah, saya penuhi dan kita bisa berjumpa pada hari ini, alhamdulillah. Lalu kemudian saya dapat pemberitahuan bahwa diharapkan ya, topik atau bahasan yang dibicarakan adalah tentang tafsir kebangsaan. Ya. Tafsir kebangsaan. Ini mustalahun
mustahdas ya. Jadi satu istilah baru saja. Wa in kanat mahiyatuhu muassalatan ya. Walaupun esensinya itu kita bisa taksil, artinya kita bisa jumpai di dalam pembahasan-pembahasan para ulama. Nah, karena itu saya ingin kita menggunakan kesempatan ini lebih banyak nanti di dalam hal mungkin ada diskusi ya, mungkin ada hal-hal yang ingin dibagi, ditanya atau direspon. Saya lebih suka nanti kita ada ruang untuk itu. Karena itu saya tidak panjang ya ketika memulai ini dengan katakanlah tafsir kebangsaan. Tafsir kebangsaan adalah upaya untuk mencari al-qiyam al-wataniyah wal muwatanah min al-Quran wa aidan min as-sunnah. Bagaimana kita memahami konsep al-watan wal muwatanah ya, dalam pandangan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-muwatanah adalah mustalahun mustahdas, maka tentu tidak bisa kita jumpai se-eksplisit ya. La najidu dzalikal mustalah ya, wadihan wa jaliyan fi sanaya abhathil ulama fi kutubihim. Tidak ada kita lihat misalnya dalam tafsir Tabari pembahasan tentang muwatanah, atau tafsir Ibnu Katsir, apalagi Zamakhsyari, bahkan termasuk pada tafsir-tafsir yang belakangan seperti misalnya At-Tahrir wa Tanwir Imam Tahir bin Ashur, itu tidak ada ya, al-muwatanah sebagai kamafhum kulli itu tidak dibahas memang di dalam tafsir-tafsir para ulama pada masa-masa yang lalu. Pembahasan tentang al-muwatanah ya, kabahthin mustaqil ya, fi mabahith al-ulumil Qur'aniyah bada'a ya, ba'da al-harb ba'da harbil alamiyah as-saniyah. Jadi setelah perang dunia kedua di mana tasyalkalat ya, dualun ya, di mana terbentuk negara bangsa ya, nation state ya. Maka saat itu para ulama mulai membahas tentang konsep muwatanah ya, sebagai satu pembahasan yang diseriusin gitu. Mulailah kemudian para ulama membuat artikel-artikel dan bahkan juga ada beberapa kitab tentang itu. Nah, pembahasan tentang al-muwatanah ini relevan. Pertama, ya, li'annana na'ish fi daulatin wataniyah. Karena kita hidup di negara bangsa. Maka kita harus tahu konsep dari negara bangsa itu seperti apa dalam Islam. Ya. Na'ishu fi Indonesia. Wa Indonesia daulatun wataniyah. Daulatun taqumu ala asasil muwatanah. Laisat ala asasid din. Wa laisat ala asasi lughatin muayyanah. Wala thaqafatin muayyanah. Wa innama taqumu ala asas al-muwatanah. Itulah Indonesia. Jadi tidak mungkin sebagai santri ya, kita tidak mengerti tentang Indonesia. Bagaimana kita bisa mengamalkan wasiat dari masyayikhul ulama, al-masyayikh al-ajilla, hubbul watan minal iman, kalau kita tidak tahu apa itu watan? Kalau kita tidak tahu konsep muwatanah itu apa? Nah, karena itu semalam ketika saya diberikan buku Fiqhul Muwatanah, saya bersyukur. Artinya Mahasantri Lirboyo itu orang-orang yang mengerti tentang bangsanya.
Insya Allah. Kan kemengertian itu dalam Islam salah satu asas untuk menjadikan sesuatu itu bernilai ibadah. Ya. Seperti kata apa? Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat apa itu? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka kemengertian ini sesuatu yang penting ya. Nah, ada satu pertanyaan ya. Kenapa? Kalau memang al-waton itu penting bagi kehidupan, kok tidak dibahas oleh Al-Quran secara eksplisit? Tentang hubbul waton secara eksplisit. Kenapa tidak ada? Nah, kalau kita lihat pembahasan dari Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit ya. Itu ketika beliau membahas tentang fardu kifayah. Nanti dicek ya. Itu seingat saya. Kalau tidak salah di juz 4 ya. Beliau membagi fardu kifayah itu pertama qismun yata'allaqu bimahdhiddin. Fardu kifayah yang kaitannya itu utamanya dan khususnya itu kaitannya tentang agama. Ansih sebagai agama, eksistensi agama. Dicontohkan oleh Imam Ghazali dengan al-jihad. Ya. Bisilah masalan. Jadi mengangkat senjata itu fardu kifayah. Melaksanakan tugas pertahanan untuk negara, untuk agama itu fardu kifayah. Berjihad. Itu qismun yata'allaq bimahdhiddin. Ada juga yang kedua kata Imam Ghazali, qismun yata'allaqu bil ma'ash, yaitu bagian yang terkait dengan kehidupan secara luas. Ada fardu kifayah, kewajiban agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Ya. Agar tatanan kehidupan ini bisa bergerak sesuai dengan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Nah, beliau sampaikan contoh-contoh di situ. Beliau sampaikan contoh-contoh lalu beliau simpulkan bahwa segala sesuatu ya, yang kalau diandaikan dia tidak ada maka terjadi ketimpangan dan kehancuran, maka itu fardu kifayah. Dan Imam Ghazali mengatakan tidak semua dijelaskan eksplisit fardu kifayah itu oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Fittiba'i manduhatun anil ijab. Karena di dalam insting kita itu sudah ada rasa itu yang membuatnya sudah cukup sehingga tidak perlu lagi dieksplisitkan oleh perintah agama. Jadi dalam diri kita itu sudah ada dorongan untuk melakukan itu. Sehingga agama tidak lagi mewajibkannya, tidak lagi menekankannya karena sudah demikian terang benderang dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah hubbul waton itu. Jadi kalau dalam konstruksi Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit ini, hubbul waton itu memang tidak dieksplisitkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Tidak ada mengatakan ahibbu awtanakum ayyuhal mu'minun misalnya. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada insting ya, attiba ya, yang itu juga dari Allah. Kan apa yang ada di dalam diri manusia, akal, insting yang baik, itu kan bagian dari Allah. Bahkan kalau kata Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin bahwa
Al-aqlu adalah syar'un minad dakhil wa syar'u aqlun minal kharij. Jadi akal dan insting yang baik itu adalah dalam tanda kutip wahyu di dalam. Maka orang yang bahkan belum mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak kenal agama, ya, dia selalu cenderung kepada keadilan. Dia nggak suka kepada kezoliman, walaupun dia belum kenal agama. Kan begitu, ya? Itulah attiba. Nah, termasuk di sini, jadi al-waton dan al-muwatonah itu juga bagian dari attiba yang manduhatun anil ijab, yang tidak perlu lagi di perintah-perintah karena sudah ada dalam diri manusia. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Dengan kata lain bahwa tidak adanya penjelasan secara eksplisit dalam Al-Quran terkait dengan cinta tanah air, ya, atau al-muwatonah, ya, konsep untuk hidup berbangsa, ya, dalam konsep yang sekarang itu bukan berarti itu tidak wajib dan tidak islami. Ya. Fahimtum sampai sini, ya? Ya, alhamdulillah. Ya sudah kalau fahimtum, khalas. Nakhtatim. Itu yang pertama tentang waton. Lalu tentang al-muwatonah, ya. Kalau kita bicara al-muwatonah, kamus tolahin mustahdas, ya. Memang tharu haulahul jidal, al-jidal tawil wal katsir. Banyak perdebatan, ya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan karena nation state atau al-muwatonah itu secara resmi lahir pada pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan korbannya itu adalah daerah-daerah yang dulu pernah menjadi bagian dari khilafah Utsmaniyah, maka sesungguhnya konsep negara bangsa ini adalah bagian dari skenario orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan, memecah belah dan merusak kekuatan keutuhan umat Islam. Ada yang begitu. Sampai seperti itu perdebatannya. Tapi ya, para tulab kita sebagai santri-santri dari kiai-kiai kita, dari romo-romo kiai. Kan kita diajarkan dalam qawaid, ya. Diajarkan dalam kaidah bahwa ibrah itu adalah bil ma'ani la bil mabani. Ya. Al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Artinya setiap konsep itu harus kita lihat isinya apa. Boleh saja ada konsep, ya, dengan kata yang bagus, tapi ternyata isinya itu adalah syai'un fasid, maka kita tinggalkan. Atau ada konsep sebaliknya yang merupakan sesuatu yang baru, tapi mahiyatuhu islamiyah atau madmunuhu islami atau yahtawi ala qiyamin islamiyah, maka kita terima. Pertanyaannya, apa esensi muwatonah itu? Nah, kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, para tulab sekalian, mahasantri yang saya hormati, al-muwatonah itu adalah satu interaksi, ya, alaqah ijtimaiyah, suatu interaksi sosial yang tasyakkalat fi daulatin wataniyah wifqal ususil muttafaqah. Jadi wifqal ususil muttafaqah. Jadi model interaksi yang terbangun di dalam suatu negara bangsa antara warga negaranya berdasarkan pada asas-asas yang telah disepakati. Kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum misalnya, itu asas. Nah, karena itu tugas kita sebagai mahasantri adalah mencermati
asas-asas muwatonah itu sesuai enggak dengan ajaran Islam? Kalau asas dari muwatonah itu sesuai dengan tuntunan Islam, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka muwatonah itu sesuatu yang baik. Ya. Nataqabbaluhu wa nata'amal bihi. Kita terima dan kita kita beradaptasi dengannya. Tetapi kalau dia mengandung yatadamman qiyaman mukhalifatan limabadi'il Islam, narfuduhu wala naqbaluhu. Kita tolak dan kita tidak terima. Nah, kajian-kajian itu silahkan ya, Mahasantri lihat. Saya pakai masker lagi ini karena saya ingat kemarin saya beracara di Pacet itu Jawa Timur, Ibu Gubernurnya pakai masker kalau ngomong gitu. Saya khawatir ini ada boleh buka masker nggak? Atau boleh? Hah? Ya namanya tadi saya bilang kan, usus muwatonah itu adalah al-musawat bainal muwatinin fil huquq wal wajibat. Jadi kalau hukum itu dia nggak mengenal siapa gitu. Jadi makanya saya tanya ini boleh buka enggak? Boleh? Alhamdulillah. Nah jadi sebenarnya para mahasantri sekalian ya, bagaimana kita merespon dan memahami al-muwatonah itu sudah diberikan caranya oleh romo-romo kiai kita. Di dalam qawaid fiqhiyah yang kita pelajari, ya, di dalam usul fiqh yang kita mutolaahkan, ya, di dalam kaedah-kaedah yang diberikan oleh para ulama itu ada semua. Karena itulah maka para ulama kita ijma. Ya. Saya katakan ijma karena ya la yu'tadu bisyudzudzi man syadza gitu kan. Karena terlalu kecil dan sangat aneh ya logika dari yang tidak setuju dengan ijma atau kesepakatan itu. Ulama kita ijma bahwa Indonesia yang terbentuk dengan asas al-muwatonah ini ya adalah satu bentuk perwujudan ya dari idealisasi Islam di dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan negara Islam, tapi asas muwatonah yang ada di Indonesia itu telah merangkum prinsip-prinsip Islam. Alhamdulillah. Bahkan saya kalau lebih jauh lagi ya, kalau kita lebih dalam lagi melihat kepada ta'rifat dari para ulama ya. Walaupun sebagian dari ulama kita mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam ya, tapi kalau kita lihat ta'rifat minal ulama ya, tentang Darul Islam. Misalnya Imam Nawawi menyampaikan bahwa Darul Islam itu adalah tempat di mana mu'zam atau mayoritas dari yang tinggal di situ adalah Muslim. Dari min haitsu aksariyatus sukan. Kalau seperti itu Indonesia negara Islam enggak? Kalau ta'rif itu negara Islam enggak? Oh iya, mu'zam. Ada juga ta'rif ya. Ta'rif pertama saya lupa tadi itu dari siapa, bukan Imam Nawawi ya, tapi itu ada dijelaskan oleh para ulama. Ada juga ta'rif tentang negara Islam, ya, Darul Islam itu sebagai tempat di mana tazharu fihi syara'iul Islam. Wa fi muqaddimatiha as-shalawatul khamsu. Tempat di mana umat Islam itu bisa menampakkan syiar Islam. Dan salah satu ukurannya adalah sholat 5 waktu. Di Indonesia bebas sholat 5 waktu? Oh, jangankan 5 waktu, mau nambah berapapun silahkan. Al-masajid maftuhah bikasrah. Wa Indonesia aksaru buldanil alam masjidan wa musalla. Ya. Wa sholat i'dadul masajid wal musallayat fi Indonesia aksara min 800,000 masjidan wa musalla.
800.000 masjid dan musola yang sebagiannya jarang didatengin. Itu tugas kita. Tapi dari sisi banyak yang dijelaskan oleh para ulama ya, sebenarnya dari segala sisi kalau kita lihat dari definisi yang sederhana tentang Darul Islam tadi, sebenarnya Indonesia itu memenuhi ya. Walaupun kita tidak mengatakan kita itu negara Islam ya. Tapi dari sisi demografinya terpenuhi, dari sisi dapat melaksanakan syariat Islam ya, syiar-syiar Islam khususnya sholat 5 waktu dengan bebas, dengan tenang terpenuhi. Demikian pula kalau dilihat dari asas ya, atau prinsip-prinsip al-muwatonah di Indonesia juga bisa dikatakan sebagai suatu negara yang hidup di dalamnya prinsip-prinsip Islam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ya sebagai bahan untuk kita musyarakah pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Al-Mukarram Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi untuk yudirul jalsah kalau mungkin ada hal yang ingin ditanggapi dan mungkin kita bisa diskusi. Syukron katsiran. Saya kembalikan kepada Musayyir wa Mudirul Jalsah. Tafadhol. Terima kasih kepada Tuan Guru. Sedikit saya sampaikan sebelum saya buka pertanyaan, bahwa yang disampaikan beliau bahwa Al-Indonesiyin adalah daulatun muwatonah, yakni merupakan negara bangsa. Al-muwatonah menurut beliau alaqah al-mutabaddilah bainal muwatinin bada'a fiha al-khalaf, bahwa hubungan timbal balik interaksi antara penduduk negara, antara warga negara, dan ini adalah faham baru yang dikampanyekan oleh orang-orang modern. Bahwa muwatonah juga disampaikan al-musawah bainal muwatinin fil hukuk wal wajibat. Muwatonah adalah hubungan yang sama, perasaan yang sama, kedudukan yang sama di antara muwatinin, di antara penduduk dan warga negara yang sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban. Mungkin itu yang sedikit saya simpulkan dari Tuan Guru Zainul Majdi. Mungkin saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu karena waktunya kita terbatas. Monggo saya buka 3 pertanyaan dulu, 3 penanya. Nanti kalau waktunya cukup saya tambah lagi. 1 yang depan, terus tengah, 1 lagi yang belakang, yang belakang. Monggo dari depan. Silahkan menuju ke mic yang disediakan. Itu di sebelah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki perkenalan riyen mboten? Mboten nggih. Kami mewakili dari Mas Santri semester 3, semester 3-4 ingin menanyakan sedikit mengenai kaitannya dengan masih tafsir kebangsaan. Kita bisa mendengar dari orang-orang di luar, terutama organisasi Nahdlatul Ulama niku membawa ayat, salah satunya adalah faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu sempat beberapa kali digaungkan oleh mereka dan dijadikan dasar untuk mengikis pemahaman dari rasa cinta terhadap negara, karena menganggap negara Indonesia itu jelas tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa masa yang lalu kita juga tahu bahwasannya dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah itu adalah salah satu pergerakan negara yang sifatnya itu monarki, bahkan cenderung nepotisme. Tapi tidak kita sangkal bahwasannya dengan adanya demikian mereka berhasil menerapkan hukum-hukum agama Islam secara penuh. Sementara kita jika menerapkan secara nation state, secara muwatonah demikian, itu lebih cenderung tidak mampu menyerap
hukum Islam secara penuh. Karena di Indonesia sendiri cuma bisa menyimpulkan bahwasannya hukum itu ada kalanya yang diterapkan secara rosmiyah, kemudian secara substansi dan juga esensi. Lah yang kami tanyakan, napa nih kok diguyu? Niki kedawan mungkin sampean. Intinya dari pertanyaan sampean itu Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ayat faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun dzalimun. Ngoten nggih? Nggih, satu lagi yang ditanyakan niku, apakah kita itu harus tetap mengusahakan atau cukup dengan model demikian? Oh nggih, sampun nggih. Nggih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo penanya kedua yang dari belakang niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdaru bin Abigi, perwakilan dari Mahat Ali semester 34. Dari saya pribadi ingin menanyakan terkait masalah negara dan bangsa. Niku kalau saya pahami dalam kitab Sinaatul Fatwa niku karangannya Abdullah bin Mahfud bin Bayyah, beliau niku mentafsil tentang negara bangsa dan juga pengertian dari negara Islam dan negara Arab tersebut. Sehingga ada wacana negara Islam dan negara Arab, Darul Harb sama Darul Islam, itu ada wacana dirubah menjadi Darul Dakwah dan juga Darussalam. Yang tadinya Darul Harb dijadikan Darul Dakwah, yang Darul Islam dijadikan Darul Salam. Lah, pertanyaannya ngeten. Beliau itu memberikan suatu hukum syariat atas dasar bangunan negaranya. Dalam arti jika memang bangunan negara tersebut ini negara Islam, berarti syariatnya enggak apa-apa dipol-polin. Tapi kalau nanti bangunan negaranya itu tidak berawal dari syariat Islam, seperti halnya yang ada di Amerika yang dialami oleh muslim minoritas, niku beliau sangat mentolerir sekali karena kaitannya antara negara dengan hukum syariat ini sangat erat. Seperti halnya yang dikatakan mazhab Hanafi yang namanya al-balad yu'thiru ahkam syariah. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia ini apakah sistem al-muwatonah yang ada di Indonesia ini akan merubah format hukum syariat yang seperti halnya digagaskan oleh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah yang ada di Amerika? Soalnya di Amerika niku sangat simpel. Saya potong dulu. Bulet ya rodoan. Keterangan di sampean. Intinya kan cuma seperti ini keterangan sampean itu. Yang ditanyakan adalah apakah di Indonesia itu dengan sistem watona itu sudah diakui sebagai negara yang sesuai dengan syarat Islam atau belum sebagaimana dalam kitab Sinaatul Fatwa. Ngoten toh? Pertanyaannya ngapunten, yang ditanyakan itu negara, status bangunan negaranya ini kan kalau menurut beliau berpengaruh dengan ahkamu syariah. Nah, akhirnya di Indonesia ini ketika memang nanti kita terapkan bangunan negara bangsa, apakah nanti akan memotong dan juga merukhsah hukum-hukum syariat yang sudah tidak layak lagi, seperti halnya potong tangan atau yang lainnya niku. Kalau di Amerika kan saya contohkan tidak wajib sholat Jumat. Beliau mengatakan wis langsung sholat zuhur saja karena memang negara itu kalau kamu pengen sholat Jumat jarak tempuhnya itu 7 jam, dan yang kedua kamu itu akan sangat kesulitan ketika memang diwajibkan sholat Jumat. Akhirnya gara-gara negara yang seperti itu berdampak hukum syariat yang sangat memudahkan. Lah di Indonesia niki apakah seperti itu ketika memang kita itu menerapkan esensi dari al-muwatonah tersebut? Karena memang bangunan negara niki sangat kaitannya sangat erat dengan hukum syariat. Ngoten. Jadi ketika kok Indonesia itu sudah pondasinya adalah muwatonah, apakah bisa disamakan dengan konsep yang ada di Amerika gitu ya? Nggih, seperti halnya Islam minoritas atau memang kalau di Indonesia ini kita katakan ormas minoritas lah gitu. Oh iya sudah. Nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penanya ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durin Maknun dari perwakilan semester 5. Pertanyaannya nggak panjang, nggak ribet. Kalau menilik dari sejarah Indonesia kita zaman dulu, ketika awal pendirian bangsa ini,
ketika awal pendirian bangsa ini kita terjadi beberapa perbedaan. Yang pertama memang Indonesia ingin dijadikan negara Islam, Darul Islam. Artinya meneruskan tradisi khilafah Islam dari zaman Rasulullah. Kemudian karena ada perbedaan, Indonesia ada minoritas yang non-muslim. Akhirnya Indonesia dijadikan negara bangsa. Jadilah pemerintahan kita hari ini. Sedangkan untuk mendirikan negara Islam itu kan diwajibkan. Tapi karena perbedaan yang terjadi dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan karena ada penolakan dari negara timur maksudnya daerah-daerah timur seperti daerah Papua atau NTT dan kesana yang banyak non muslimnya. Memang seperti itu kayak. Memang seperti itu. Maksudnya bukan berarti menafikan, tapi emang adanya seperti itu di sana dan itu sesuai data dan fakta. Akhirnya terjadilah perbedaan. Lah kemudian ketika sudah tidak memungkinkan untuk menjadikan negara Indonesia seperti sistem khilafah, artinya Darul Islam, apakah untuk melakukan usahanya menjadikan Indonesia itu mungkin dengan melakukan penerapan syariat secara sedikit demi sedikit, artinya tidak langsung kafah, itu diwajibkan terus. Dalam kata lain, sebagaimana penerapan khilafah itu tetap diwajibkan, sebatas mana kita tetap diwajibkan untuk mengusahakan negara Indonesia itu mampu untuk dijadikan negara khilafah. Mungkin itu aja pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya minta jawaban dari beliau. Yang pertama yakni faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun dan dzalimun. Ini menanggapi terkait masalah hukum di Indonesia. Apakah kita terhitopi dengan ayat yang disebutkan di atas tadi? Ini yang pertama. Monggo untuk TGB silakan. Terima kasih. Sebenarnya antum itu kan sudah mutolaah lah ya tentang ayat-ayat itu ya. Jadi pandangan para ulama tentang ayat itu kan ada beragam. Tetapi semua pemahaman ya dari para ulama-ulama awal ya sampai kemudian mungkin selain Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb memang punya pemahaman agak beda di dalam Zilalul Quran. Tapi manhaj dari as-sawadil a'zam minal mufassirin ya, bahwa yang disebut dengan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun itu kalau diringkas ya kufrun duna kufrin, ada ungkapan seperti itu. Itulah yang menjadi pandangan dari mayoritas dari para ahli tafsir ya. Kecuali Sayyid Qutb yang memaknakan ayat ini secara literal dan kemudian mengatakan bahwa malam yahkum bima anzalallah itu memang harus diambil secara mutlak sehingga dengan demikian semua pemerintahan yang ada di negara-negara Islam itu dihukumkan ya sebagai togut ya atau pemerintahan yang kufur. Jadi itu kufrun duna kufrin. Lalu bagaimana yang disampaikan tadi pemahaman para ulama secara lebih detail itu kan penjelasannya panjang ya. Ada yang mengatakan bahwa al-ayatu muwajjahatun ilan nasara, ilal yahudi wan nasara, ila ahlil kitab, walaysat ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, li'annal ayata waradat fi siyaqi khitabi ahlil kitab. Kita lihat di ayatnya itu memang rangkaiannya, siaknya, ya, sibak walihaq itu adalah tentang ahlul kitab. Maka ayat itu tidak bisa serta-merta ya, ditatbiq untuk kemudian menjadi ukuran ya bagi umat Islam. Itu satu, bahwa al-khitab itu aslan ya muwajjahun ila ahlil kitab. Satu. Yang kedua yaitu tahlil dari lughawi. Wa man lam yahkum bima ay bikulli ma. Ya. Bahwa orang yang sama sekali meninggalkan. Indonesia ini sama sekali meninggalkan enggak? Enggak. Indonesia ini sama sekali meninggalkan dalam arti 100% meninggalkan apa enggak? Enggak. Kalau kita mau identifikasi hanya yang terkait dengan majalun doyiqun minal hudud. Hanya itu saja. Coba antum baca misalnya al-ahwal al-syakhsiyah, al-munakahat, ahkamul usrah. Hal mutabbaqah fi Indonesia? Ini saya tanya, mutabbaqah fi Indonesia? Naam.
Ada kompilasi hukum Islamnya. Ahkamul awqaf al-waqf wa ma yata'allaqu bihi. Sesuai enggak di Indonesia? Naam, bahkan ada qanun wakaf. Zakat, haji, salat, rukun-rukun Islam semuanya. Hanya ada majalun dayyiq minal hudud. Dan kita tahu yang namanya hudud itu sejak awal sekali. Mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yutabbiqul hudud bi adyaqi nitaqin. Beliau itu mempersempit dan dalam tanda kutip menyulitkan, ya, memfilter benar hudud itu sampai-sampai kalau antum baca misalnya naqra fi kutubis sittah fi kutubil hadis al ahadits allati tata'allaqu bi tatbiqil hudud qalilatun jiddan binisbah ilal ahkamil ukhra. Contoh, tentang zina misalnya. Berapa banyak yang ada dalam kitab hadis? Hanya Al-Ghamidiyah dan ada 1-2 yang lain. Jadi kalau kita lihat dari hadis itu, seakan-akan ya hadis mengatakan bahwa hanya 1-2 kali itulah diterapkan hudud itu pada masa Rasul. Karena itu pada masa-masa selanjutnya para sahabat juga berusaha betul-betul memastikan. Dan wal qaidah taqul al hudud tudra'u bisyubuhat. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau ma di situ dimaknakan sebagai kullu, ya, kullu ma anzalallah, kita nggak masuk. Karena kita tidak meninggalkan semua. Ada juga penafsiran yang lain mengatakan bahwa kufur di situ berlaku kalau meninggalkannya itu karena meyakini bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak valid. Jadi ihtimalat katsirah. Ya. Wal istidlal, apa katanya? Idza tatarraqa al-ihtimal saqata bihil istidlal. Kalau sudah ihtimalnya banyak, nggak bisa diambil, dipakai jadi dalil. Maka ayat itu tidak bisa digunakan. Kemudian, wah ini karena tidak sepenuhnya menerapkan syariat Islam, maka masuk ayatnya nggak bisa. Kenapa? Ihtimalat tafsirnya itu terlalu banyak. Sebagian tadi saya sudah sampaikan. Dan sekali lagi, mari kita lihat gambaran besar. Justru Indonesia adalah salah satu negara di muka bumi ini yang paling banyak mengadopsi hukum-hukum yang berasal dari syariat Islam. Hududnya saja masih belum. Dan itu hudud dibanding dengan yang lain itu sangat kecil. Kalau kita lihat misalnya ekonomi Islam, tidak ada negara di dunia ini yang punya kelengkapan regulasi ekonomi syariah selengkap Indonesia. Perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, kemudian semuanya lah. Banyak sekali. Itu untuk fikih ekonomi kita. Jadi jangan kita terpaku hanya pada aspek sedikit saja tentang hudud, lalu kemudian semua pencapaian baik kita itu kita nafikan. Itu tidak adil namanya. Saya langsung saja sambung ke yang ketiga ya, tentang yang kedua, ketiga, khilafah, karena ada kaitannya semua ya. Ini saya sekarang kita masuk saja ke dalam komparasi. Ini komparasi nih ya. Karena kan sehebat-hebatnya teori harus diadu dengan kenyataan. Di Indonesia, Muwatonah itu melahirkan sistem politik yang disebut dengan demokrasi. Dalam demokrasi itu kepemimpinan dibatasi, durasinya, dan wilayah kekuasaannya.
Presiden tidak boleh lebih dari 2 periode. Kekuasaannya terpisah dari legislatif dan yudikatif karena dia eksekutif. Maka ketua Mahkamah Agung itu independen dari presiden. Hakim-hakim itu yang ngangkat bukan presiden, tapi sistem di Mahkamah Agung. Al-Qadhi, Al-Qudat, ya. Al-Qudat ta'ayyanat ya, bi nizam khas fil qada, laisa min dimni sultati rais, tidak termasuk kekuasaan presiden. Sebaliknya, kita baca Al-Mawardi di dalam misalnya apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau dalam kitab-kitab fikih tentang Salahiyat Al-Khalifah. Khalifah itu tidak ada periodisasinya alias seumur hidup. Kira-kira kalau di Indonesia seumur hidup melahirkan apa? Hah? Melahirkan apa coba? Kalau kita lihat ini dengan semangat nilai-nilai Islam, di mana keadilan harus ditegakkan, di mana kekuasaan itu harus dikendalikan, di mana amar ma'ruf harus ditegakkan. Kalau pemimpin mendapatkan solahiyah seumur hidup, tidak ada batasan periodisasinya, apa yang terjadi? Otoritarian, kemungkinan besar. 1, periode kekuasaan. Yang kedua, al-khalifah lahu ayyu'ayyinal qudat wa ayyu'ayyina kulla mas'ulid daulah. Baik itu di eksekutif, legislatif, semua merupakan kewenangan daripada khalifah. Hakimnya juga diangkat oleh khalifah. Kalau bahasa kita sekarang misalnya hakim-hakim diangkat oleh presiden. Masya Allah. Ini biasa di Lirboyo? Biasa? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ingin antum tuqarin ya, bainama huwa mutabbaq fi Indonesia wa bainama huwa maktubun fil kutub ya, an al khalifah wa hukukil khalifah wa salahiyatil khalifah. Kalau saya secara pribadi lebih setuju dengan apa yang kita sepakati sekarang. Bukan berarti bahwa teori khalifah yang ada di dalam kitab-kitab fikih kita itu tidak bagus, bukan. Itulah ijtihad terbaik pada masa itu. Itulah ijtihad terbaik pada masa itu. Tapi kita sebagai bangsa juga sudah berijtihad bersama-sama, termasuk di dalamnya para ulama, dan hasil dari ijtihad kita adalah negara bangsa yang namanya Indonesia. Wal ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Khalas ya. Ada negara-negara misalnya katakanlah pada masa tertentu umat Islam di belahan-belahan dunia itu memilih dengan ijtihadnya ya. Kenapa saya katakan bahwa al-khilafah itu adalah ijtihad? Karena memang konsep khilafah itu tidak ada dalam bentuk yang ditulis oleh Imam Mawardi. Itu tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Kata khilafah dalam Al-Quran ketika dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam, itu adalah khilafatul insan. Ya. Khilafatul insan bukan dalam konteks kekuasaan, tapi pengelolaan bumi Allah dengan penuh tanggung jawab. Jadi konsep khilafah yang disebut dalam Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bukan tentang sultoh,
bukan tentang sultoh, bukan tentang kekuasaan politik, tetapi itu bicara tentang ri'ayatun ammah lil khalq, yaitu bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi secara ringkas saya sampaikan, tidak perlulah bersusah hati, tidak perlulah berpikir rumit, ya, tidak perlulah kemudian punya perasaan kok saya tidak bisa menunaikan apa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih kita, ya, yang dirumuskan dalam Nazariyatul Khilafah wal Khalifah, teori tentang kekhalifahan dan khalifah itu. Kok saya tidak bisa melaksanakan? Jawabannya adalah itulah ijtihad, ya, dari pendahulu-pendahulu kita sesuai dengan masanya. Dan ijtihad yang terjadi itu, situasi yang terjadi itu yang diformulasi oleh para ulama dalam kitab fikih. Ya. Kan formulasi para ulama itu mencerminkan apa yang terjadi dinamika di masyarakat. Kalau ada negara bangsa dari zaman dulu, mungkin kitab fikih kita juga isinya negara bangsa. Tapi qada dan qadar Allah, sejarah itu bergerak, dunia itu bergerak, peristiwa itu silih berganti terjadi, ijtihad baru harus terwujud sesuai dengan situasi kondisi. Maka ketika kita merdeka, ijtihad dari para ulama adalah sepakat kita bahwa Indonesia adalah negara daulatun watoniyatun ala asasil muwatonah, berdasarkan prinsip negara bangsa. Karena itu yang kedua juga tadi saya sampaikan agak beda, ya, walaupun ada juga titik persamaannya. Kalau tadi itu lebih kepada rukhsah, ya, bin Bayyah itu beliau membuat ijtihad tentang Darussalam wa Darud Da'wah, itu adalah untuk konsumsi dari al-aqaliyatil islamiyah fil buldanil gharbiyah. Jadi komunitas-komunitas yang minoritas, ya, umat Islam yang minoritas di negara-negara barat, itu mereka membutuhkan nau'un muayyan minal fiqh wa huwal musamma fiqhal aqaliyat. Jadi mereka itu butuh fikih sendiri karena objektifnya beda. Contoh, pergerakan matahari saja beda di sana. Siang dan malam itu enggak sama dengan negara kita, enggak sama dengan negara-negara Islam. Kemudian juga situasi dan kondisi kaitannya dengan umat-umat yang beragama non-Islam juga beda. Maka mereka perlu pendekatan yang mabniun ala taisiri wa tausi'. Ya, jadi ke lapangan dan kemudahan, tapi bukan tatabu'ur rukhas, tidak, tapi memang ada ke lapangan. Itu ada namanya fiqhul aqaliyat, ya. Jadi dalam konteks itu bin Bayyah menyampaikan bahwa di Amerika dimungkinkan untuk, ya, beberapa hukum itu disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, jadi demikian pula istilah Darussalam dan Darussalam dan Darud Da'wah. Kenapa Darul Harb beliau ganti dengan Darud Da'wah? Karena kan memang tidak mungkin umat Islam tinggal di Eropa, di Perancis, tapi dia disuruh meyakini bahwa tempatnya ini adalah tempat perang. Bagaimana dia bisa tenang? Untuk mencari rezeki, untuk keluar dari rumah. Bahwa dia sedang berada dalam situasi perang, padahal enggak perang. Kalau menggunakan konsep Darul Harb, maka diganti oleh beliau dengan Darud Da'wah. Dengan kata lain, pendekatan dari umat Islam minoritas di negara-negara barat itu adalah bagaimana Anda bisa menjadi agen-agen dakwah terbaik untuk Islam. Jadi itu ijtihad juga dari bin Bayyah. Ya. Nah, ini juga bagus, ya. Ya, istilah Darul Islam, Darul Harb juga itu kan ijtihad dari ulama juga. Ya. Tidak ada di dalam khazanah Rasul SAW membagi seperti itu. Nah, jadi ijtihad itu kita hormati semua, tapi alhamdulillah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita memiliki ijtihad yang telah kita sepakati bersama, walaisa fihi ikhlalun biqawaidil Islam, dan tidak ada di dalam kesepakatan itu sesuatu yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam.
Kalau Mahasantri lihat dokumen meta yuridis yang tertinggi untuk Indonesia itu namanya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah dokumen meta yuridis, artinya dia menjadi rujukan dari semua hukum-hukum. Kalau kita lihat Pancasila, 5 silanya bersesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar juga, alinea pertama sampai terakhir itu mustalham. Diilhami dengan nilai-nilai keagamaan. Alhamdulillah. Jadi dari sisi kalau tadi disampaikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip negara, ya semuanya bersesuaian. Ya. Alhamdulillah. Jadi ijtihad kita inilah ijtihad yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kita jaga dan kita wariskan kepada anak cucu dan keturunan kita sebagai bagian dari menunaikan amanah dari para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa sedikit ya antum ya. Ini saya mau lihat nih mana yang saya mau ajak bicara ya. Man minkum al-an fi semester al-khamisah? Yang semester 5 mana? Yang semester 5 angkat tangan. Alhamdulillah. Nah sekarang taqaddam. Tafadhal. Maju satu. Oke. Tafadhal. Ini lirboyowan ini harus berani. Tafadhal. Mas Mukum, pegang mic aja. Nah, Mas Mukum. Ana Muhammad Hasan Al-Wafa. Muhammad Hasan Al-Wafa. Muhammad Hasan Al-Wafa. Min aina antum? Ana bin Malang, Jawi Asyarki. Malang Jawa Asyarki, Masya Allah. Alhamdulillah. Muhammad ya. Iza talabtu minkum al-mukhtasar ya. Min hadhil muhadarah fi aqulu fi jumlatain atau fi 3 jumal mujazah madza taqul Bil lughatil arabiyyah? Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap sana, hadap teman-teman. Tafadhal. Hal tazuzu li an taqra'a kitabi? Tafadhal. Ana aqra'a kitabi. Tafadhal Muhammad. Barakallahu fikum. Amin. Masya Allah. Syekh Muhammad katab. Fadal Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wambahu dina binuril ilmi amin. Fi hadhil majlis la tata'asar bihim ya Muhammad. La tata'asar bihim. Naam. Fi hadal ijtima'iyah Sayyidi Muhammad Zainul Majdi min Nusa Tenggara